Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas garapan Hyperliquid ya atau Hyper EVM. Dan ini retroaktif, jadi otomatis pakai modal. Jadi ini cocok buat teman-teman yang punya aset hype ya, terus bingung hype coin ini mau diapain. Nah, kalian bisa garap airdrop di Hype EVM atau di blockchain-nya Hyper EVM untuk mendapatkan airdrop dari ekosistemnya beserta dapat yield atau bunga gitu ya. Nah, mungkin ke depannya gue akan lebih banyak bahas project-project retroaktif di ekosistem Hyperliquid. Jadi saran gue hype kalian itu dipecah-pecah aja, jangan langsung dihabisin di satu tempat. Atau kalian pengen deposit dulu di satu platform ini full, nanti kalian WD sebagian buat di next video juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kedepannya gue akan lebih banyak bahas soal ekosistem Hyper EVM. So, jadi di video kali ini gue akan bahas soal DeFi, namanya adalah Hyper-V. Jadi Hyper-V ini adalah lending dan borrowing di ekosistemnya Hyper EVM. Di mana kan bisa staking beberapa aset seperti kayak Hype, terus ada KH Hype, dan lain-lainnya gitu ya, untuk dapetin Hyper-V point atau HP. Di sini dibilangnya Hyper-V point, jadi kalau disingkat jadi HP. Dan semakin banyak HP yang kalian dapatkan, semakin banyak token reward yang akan kalian dapatkan nanti ketika Hyper-V ini melakukan airdrop ya. Dan kelebihan lainnya kalian juga dapat yield atau bunga dari aset yang kalian depositkan. Jadi kalau kalian depositnya adalah hype, kalian dapat bunganya atau yieldnya berupa hype juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke Hyper-V-nya, kita balik dulu ke awal, yaitu ke Hyperliquid-nya. Jadi, ketika gue share, banyak teman-teman yang masih bingung ternyata, kok cara beli hype-nya gimana, dan cara mindahin hype-nya itu ke jaringan Hyper EVM itu seperti apa gitu. Dan habis itu kalau kita udah beli hype-nya itu, kalau beli di exchange, kan ada tuh beberapa hype yang listing di centralized exchange ya, baik lokal maupun luar, itu bisa nggak di WD dan dimasukkan ke hype EVM gitu. Jadi gua akan jawab itu. Jadi jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak, teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian beli hype-nya itu di exchange lokal, yang gua tahu ada beberapa exchange lokal yang sudah listing hype, itu tidak bisa withdrawal. Jadi fitur withdrawal tidak ada. Ya, jadi gue nggak tahu itu dapat hype-nya dari mana, tapi tidak bisa di withdrawal otomatis, kita tidak bisa memindahkan hype-nya ke jaringan Hype EVM. Kalau yang global, kalau dia bisa di withdrawal-nya ke jaringan Hype EVM, tulisannya kalian dia ada dua jaringan ya teman-teman ya. Jadi Hyperliquid ini punya dua blockchain, yaitu Hyperliquid Layer 1 dan Hype EVM. Nah, kalau dia Hyperliquid Layer 1 itu adalah jaringan yang di mana kita melakukan aksi jual dan beli aset di aplikasinya Hyperliquid. Sedangkan Hyper EVM itu adalah tempat dibangunnya di apps gitu. Jadi ini ada dua blockchain berbeda, jangan sampai salah. Nah, kalau dia bisa withdrawal-nya ke Hyper EVM, itu teman-teman bisa explore di apps. Tapi kalau tidak bisa, kalian otomatis saran gua, kalian jual dulu hype-nya di exchange itu ke USDT atau ke USDC. Habis itu, kalian withdrawal USDT atau USDC-nya ke jaringan Arbitrum One, ke MetaMask kalian atau ke Web3 wallet apapun yang kalian gunakan itu, yang akan kalian gunakan untuk ngegarap ekosistemnya Hyperliquid. Selanjutnya, kalian buka aplikasinya Hyperliquid.xyz. Linknya udah gue taruh di deskripsi video. Di situ gue udah kasih link beserta referral gue. Kalau mau pakai silakan, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, gue anggapnya kalau ada yang pakai referral gue sebagai bentuk terima kasih aja. Karena gue share video ini secara gratis. Nah, selanjutnya, setelah kalian udah buka Hyperliquid-nya, kalian connect wallet di sini, ya. Kalian klik tombol deposit, teman-teman. Kalian klik deposit, pilih deposit chain-nya Arbitrum, lalu pilih asetnya USDT atau USDC yang sudah kalian withdrawal tadi. Misalnya kalau USDC, kalian tinggal masukin, terus kalian tinggal deposit aja, nanti otomatis USDT dan USDC-nya akan dikonversi menjadi USDC yang ada di jaringan Hyperliquid Layer 1 dan akan muncul di bagian portfolio kalian di sini. Oke, di bagian balance dia akan muncul tuh USDC, jumlahnya berapa. Nah, kalau udah ketika kalian deposit, itu USDC-nya ada di walletnya Perceptual atau walletnya Future.
Jadi di Hyperliquid ini dia ada 3 wallet ya. Wallet pertama adalah Perceptual Wallet, yang kedua adalah Spot Wallet, ketiga adalah Staking Wallet. Nah, tugas kalian adalah memindahkan dari wallet Perp ke wallet Spot. Jadi kalian transfer USDC-nya ya kayak gini kan, masukin aja dari Perp. Perp ini dari yang kiri ya. Jadi dari kiri ke kanan. Jadi kalian tinggal pindahin. Ini gue punya 6,54 USDC dari Perp wallet ke Spot wallet. Kan tinggal confirm. Lalu kan tinggal signature request di wallet atau di wallet kalian gitu ya kan. Okein aja. Nah, otomatis nanti akan muncul USDC Spot. Jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya ada 10 USDC gitu. Nah, ini udah masuk nih di bagian spot wallet kalian. Kalau sudah, maka kalian sudah bisa trade dan beli Hype/USDC yang ada di spot ini. Jadi kalian tinggal klik pilih yang spot ya. Kalian pilih yang spot, lalu kan Hype USDC, lalu kan tinggal buy, market buy. Nah, kan tinggal masukinnya jumlahnya berapa, place order. Lalu kalian tinggal buy. Maka otomatis USDC-nya akan digunakan untuk membeli hype-nya gitu. Nah, minimum untuk membelinya adalah 10 USDC. Jadi kalau di bawah itu kan nggak akan bisa beli. Ya, jadi minimum belinya adalah 10. Nah, kalau sudah punya hype, contoh di sini gue udah punya hype nih ya. Gue ada sekitar 513 hype di wallet ini. Nah, selanjutnya kalian tugasnya adalah memindahkan hype kalian ke wallet atau ke jaringan Hyper EVM. Jadi dari Hyper Liquid Layer 1 ke Hyper EVM ya, supaya kita bisa pakai di ekosistemnya Hyperliquid ya. Cara gimana? Caranya kan klik di sini ada transfer to/from EVM. Nah, ini sama dari kiri ke kanan. Jadi kirimnya dari kiri ke kanan. Jadi dari spot wallet kirimnya ke EVM ya. Jadi kan tinggal masukin hype-nya. Nah, saran gua untuk di awal pertama kali coba, kalian transfernya dikit aja buat testing, misalnya 0,1. Lalu kan tinggal confirm ya. Terus kan tinggal confirm aja. Nah, habis itu kalian buka wallet kalian di jaringan Hype EVM, ya Hyper EVM. Lalu kalian tungguin beberapa waktu. Kalian lihat di wallet kalian di jaringan Hyper EVM tersebut, apakah hype-nya bertambah atau tidak. Ini biasanya butuh waktu sekitar paling lama itu sampai 5 menit. Ya, kenapa lama? Karena memang jaringan Hyper EVM ini lagi congest, lagi sering congest aja gitu. Jadi lagi rame lah gitu. Jadi kalian cek aja kalau udah masuk 5 menit nih, ternyata udah masuk 0,1 hype-nya, artinya itu sudah berhasil. Jadi saldo kalian di sini akan berkurang dan dia akan pindah ke Hype EVM. Nah, kalau udah masuk, kalian tinggal pindahin deh hype-nya semua dari Hyperliquid ke Hype EVM tadi. Kalian tinggal maksin, lalu kan tinggal confirm aja. Kayak gitu. Jadi mudah banget. Nah, kalau mau mindahin balik kok, misalnya gue pengen withdrawal, gue udah kelar nih garap airdropnya, udah cukup ya, udah jadiin semua hype di Hype EVM. Gue mau pindahin lagi ke Hype layer 1. Terus gue pengen jual jadi USDC dan gue pengen withdrawal ke exchange. Caranya gampang kan, tinggal balik aja EVM spot ya, kan tinggal max saja hype-nya. Kalian confirm. Nah, ini butuh waktu sekitar 10 sampai 60 menit, lebih lama ya. Jadi kalian ngirim dari Hyper EVM ke Hypercore atau Hyper Layer 1. Nah, kalau udah kan tinggal jual aja, nanti kalian tinggal sell hype-nya jadi USDC, lalu kan tinggal ke bagian portfolio, kan tinggal withdraw USDC-nya. Jaringan Arbitrum. Jadi sama, kan tinggal lakukan hal yang sebaliknya. Kurang lebih kayak gitu. Itu untuk memindahkan Hyper ke Hyper EVM. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke garapan di apps-nya gitu ya. Garapannya di sini kan gue mau ngasihnya yaitu Hyper-V. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video. Gue udah kasih Hyper-V, kalian tinggal klik aja. Lalu kan tinggal connect wallet ke jaringan Hyper EVM tadi. Kalau sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini ya, Hyper-V Points Portal. Nah, di sini dia ada bagian share body code sama alright body. Kalian bisa confirm dulu ya, kalian bisa confirm dulu ini pakai kode gua di sini kan, klik aja confirm. Lalu kalian tinggal okein di wallet kalian, itu bayar gas fee tapi murah gas fee-nya. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian dapat 5% bonus poin. Ya, jadi kalian akan dapat 5% bonus poin. Jadi lumayan kalau kalian pakai kode referral, poinnya lebih banyak. Nggak mau pakai juga nggak apa-apa, tapi nggak dapat 5% bonus poin. Selanjutnya kalian bikin kode kalian sendiri di sini, diklik aja.
lalu kalian bisa share kode kalian ke teman kalian. Kurang lebih seperti itu, supaya kalian dan teman kalian sama-sama dapat 5% bonus point. Selanjutnya, kalian ke bagian market. Di sini ada market. Kalian klik pool market. Nah, di sini kalian bisa deposit sejumlah aset untuk mendapatkan HP. Tapi tidak semua aset itu memberikan HP. Contohnya apa? Di sini ada XAUTO. Ini gold nih. Ini tidak memberikan HP atau Hyper-V point. Yang memberikan Hyper-V point yang mana? Yaitu Hype. Ya, di sini dia ada deposit eligible for HP. Kan bisa lihat pointer mouse gua arahkan ke situ, dia ada tulisan 5x. Artinya kalau kalian depositnya Hype kan akan dapat HP-nya 5 poin lebih banyak dibandingkan yang lain kayak gitu. Nah, itu kalau kalian deposit. Nah, contoh kalau kalian deposit aset lain seperti Kinetic Stack Hype itu dapatnya 4 kali poin lebih banyak dan K point atau airdrop dari Kinetic. Nah, gua akan kasih tahu nanti yang airdrop Kinetic. Jadi ini kalian teman-teman bisa pilih mau depositnya apa. Boleh depositnya Hype kalau kalian pengen dapatnya 5 kali, tapi kalian pengennya, oh, gue pengennya dapat 2 airdrop nih, 2 project sekaligus, yaitu Kinetic dan Hyper-V. Ya udah, kalian incarnya yang Kinetic Stack Hype gitu, ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya yang Kinetic ini kalian kalau borrow atau pinjam itu tidak dapat Hyper Point. Sedangkan kalau yang Hype, kalau kalian pinjam kan dapat tambahan poin 1 kali. Ya, HP-nya lebih tambah lagi jadi 1 kali, jadi 6 kali totalnya. Jadi kalian bisa borrow, lalu kalian deposit, lalu kalian borrow gitu. Kalian pinjamkan Hype kalian, lalu kan pinjam Hype lagi, ya terus Hype-nya kalian pakai untuk garap airdrop lain itu bisa. Ya, jadi di sini ada berbagai aset, ada staked Hype, ada unit Bitcoin, ya, Ethereum, USDE, FAUSD. Ini kalau kalian pengen yang stable juga bisa. Ada USDT, ini yang buat stable. Misalnya, kok gue nggak mau Hype, takutnya ngedam gitu, takutnya udah mau bear market. Gue mau jual semua Hype gue, tapi gue pengen pegangnya stablecoin aja, bisa nggak? Bisa, ya. Ini kalian bisa deposit USDT. Di sini dapat bunganya sekitar 16,77%. Cukup besar bunganya ya, ditambah dengan poinnya yaitu 5x juga gede gitu. Ya, ini ada yield-nya ya. Jadi yield-nya kalau Hype ya 0,97%, memang kecil, nggak besar. Karena memang bawaannya juga kecil gitu, teman-teman. Nah, untuk yang Kinetic, ini kalian bisa deposit dulu ke websitenya kinetic.xyz, linknya gue taruh di deskripsi video. Ini kan bisa deposit atau stake Hype kalian ataupun aset lain. Ya, misalnya gue deposit 50 Hype. Nah, gue akan dapat KH Hype itu 49,921. Nilainya sama dengan Hype yang gue depositkan tadi. Nah, ketika gue sudah dapat KH Hype-nya, itu kan bisa stakingkan di Hyper-V, yaitu Kinetic Stake Hype tadi, untuk dapetin 4 kali poin dan juga KH point atau Kinetic point. Jadi kan bisa eligible di 2 airdrop ini, yaitu Kinetic dan Hyper-V. Jadi again, kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian masing-masing gitu. Nah, kalau yang di Hyper-V depositnya gimana? Ya, kalian tinggal klik aja asetnya. Contoh nih Hype, gue pengen deposit Hype. Kalian klik tombol di sini deposit, masukkan jumlah Hype-nya, misalnya 50. Terus kalian tinggal deposit aja. Udah deh, beres. Nanti kalian akan muncul di sini available to withdraw ya. Nih di sini gue udah deposit 50 Hype ya. Jadi gue udah deposit dan gue bisa withdrawal kapanpun itu. Ya kan bisa tarik kapanpun. Dan kalian juga bisa borrow atau pinjam kayak gitu. Kalau kalian borrow ya tadi dapat tambahan poin lebih besar. Dan tapi pastikan kalau kalian pengen borrow, ini LTV-nya kalau bisa mentok di moderate ya. Mentoknya di moderate saran gue. Jangan sampai agresif. Jadi kalau bisa di moderate ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau misalnya hype tiba-tiba turun, kalian tidak langsung ke liquidate gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu aja, simple Hyper-V ini. Nanti kalian bisa cek poin kalian di update di bagian poin. Ini kok nggak salah update-nya seminggu sekali, tapi kalian pantau aja. Ini juga ada leaderboard-nya, ya, akan diupdate nantinya. Terus dia juga ada vault. Nah, kalau vault ini untuk yang automatic earning dengan strategi vault, di mana kalian bisa staking USD XL gitu ya. Jadi ini adalah stable coin-nya dia gitu dengan yield sekitar 12,62% dan dapat HP point tapi 2x doang. Jadi kalau kalian pengen yang gede ya USDTO. Tapi kelemahannya yang ini adalah
ini ada withdrawal period yaitu 3 hari. Jadi dia ada nunggu waktu, nggak bisa langsung. Sedangkan kalau full market itu bisa langsung di withdrawal kapanpun. Dan fitur terakhir dia punya namanya swipe card. Ini enak, ini cukup menarik. Jadi kalau kalian ingat gue pernah bahas kartu debit kripto di mana kita bisa belanja di merchant apapun pakai kartu debit tapi kepotongnya aset kripto. Nah, ini bisa ya, dan dia kan kepotongnya itu di jaringan Hyperliquid. Jadi aset-aset kalian yang kalian depositkan kan di Hyper-V gitu. Tapi untuk ini kalian harus dapetin dulu kode kalian dan wallet kalian itu harus eligible dulu. Jadi kalian klik get card now, lalu kalian tinggal ajuin aja. Tapi untuk dapetin itu saran gue kan harus deposit dengan jumlah yang cukup besar lah supaya kalian diberikan kesempatan untuk eligible dapetin kartunya dia gitu. Oke, jadi kurang lebih itu videonya penjelasan soal Hyperliquid sama Hyper-V sama Kinetic. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalau kalian masih bingung boleh tanya-tanya di bawah, nanti sesekali gue akan cek dan gue akan balas. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!